Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Google Form, fitur-fiturnya dan cara penggunaannya yang biasa digunakan dalam ranah pendidikan. Kayak gimana sih? Yuk lihat sama-sama. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah berada di halaman utama atau di beranda Microsoft Edge ya. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke akun Google kita. Nah, kemudian di sini saya akan memakai akun Google Student. Nah, setelah kita sampai di akun Google Student kita, nah kita klik tombol aplikasi ini, aplikasi Google yang ada 9 titik ini. Kemudian kita pilih formulir. Nah, kita tunggu loading dulu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke menu kosong. Kenapa kita mengambil menu yang kosong? Karena kita akan membuat formulir baru. Kita akan belajar mengenai dasar-dasar pembuatan formulir di aplikasi Google. Nah, di sini kita bisa beri judul dari formulir kita. Nah, saya akan beri judul, yaitu judulnya Survei Kepuasan Pembelajaran Siswa Kelas 11. Kemudian deskripsi formulir ini dapat kita isi dengan formulir ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, saya sudah sampaikan ya, di sini saya sudah lampirkan juga deskripsi dari formulir ini. Nah, kita akan belajar fitur yang pertama, yaitu fitur dasarnya ya. Kan misalnya kita tanya nama dari peserta didik. Nah, untuk nama peserta didik tentunya kita menggunakan option yaitu jawaban singkat. Kemudian untuk menambahkan slide seperti ini lagi, untuk menambahkan pertanyaan kedua, kita bisa gunakan tambahkan pertanyaan, tombol tambahkan pertanyaan di samping ya. Kemudian di sini misalnya kita ingin menanyakan kesan dan pesan selama berada di kelas 11, atau supaya lebih mudah ya, kita tulis kesan dan pesan selama belajar bersama ibu. Misalnya saya berperan sebagai ibu X, misalnya sebagai ibu X. Nah, kesan dan pesan ini kita gunakan teks jawaban panjang atau paragraf ya. Sudah, biasanya paragraf ini digunakan juga untuk menjawab soal-soal esai. Setelah itu kita akan lihat fitur lainnya ya. Klik tambahkan pertanyaan kembali. Kemudian kita akan beri pertanyaan yang berhubungan dengan pilihan ganda. Nah, di sini apakah guru mata pelajaran ini kita akan memilih pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda ini yang dipilih hanya satu saja ya. Seperti yang pertama misalnya tidak pernah. Kemudian kita tambahkan opsi. Di sini kita tambahkan opsi, kita pencet tambahkan opsinya. Kemudian misalnya kita pencet, kita tulis jarang. Kemudian kita tambahkan opsi lagi, sering, atau misalnya selalu. Nah, untuk fungsi pilihan ganda sendiri bisa juga digunakan oleh guru untuk memberikan soal pilihan ganda ya kepada siswa, yaitu dengan ya misalnya A, B, C, D, bisa juga digunakan untuk seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari fitur menulis pertanyaan. Centang di pernyataan yang sesuai misalnya. Nah, di sini saya akan menggunakan kotak centrang. Nah, apa guna kotak centrang ini? Kotak centrang ini berguna untuk memilih pernyataan lebih dari satu pernyataan saja. Misalnya, guru selalu kepahaman siswa. Nah, di sini kemudian guru selalu mengabsensi. Nah, kemudian kita bisa juga pencet enter ya untuk menambahkan opsi selanjutnya.
Nah, jika kita menggunakan fitur kontak centang ini, orang yang mengerjakan survei ini bisa mengetahui atau bisa mencentrang dua kotak sekaligus. Misalnya guru tersebut selalu menanyakan kepahaman siswa dan selalu mengambil absen, maka siswa bisa menceklis kedua kotak tersebut. Kalau pilihan ganda tadi yang di checklist hanya bisa satu ya, karena hanya satu yang dapat dipilih. Namun di dalam pilihan kotak centang ini, semua kotak yang dicentrang itu bisa dipilih. Untuk opsi selanjutnya yang biasa dipakai ya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu upload tugas di sini. Nah, misalnya saya ibu guru X tadi ya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat suatu makalah. Nah, di sini saya bisa menghimpun tugas dari para siswa dengan menggunakan fitur upload file. Nah, upload file. Nah, di sini nanti akan ada pilihan izinkan responden untuk mengupload ke Drive. Nah, ini pencet saja lanjutkan. Nah, kita pencet lanjutkan. Nah, di sini nanti siswa tersebut dapat mengirim file mereka. Nah, di sini izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, jika seorang pembuat survei ingin hanya satu bentuk file saja, misalnya Word saja atau PDF saja, ini bisa diklik. Nah, ini dalam bentuk dokumen atau spreadsheet. Nah, ini bisa kita klik. Namun apabila diperbolehkan berbagai macam bentuk file, ini bisa kita nonaktifkan. Nah, kemudian jumlah maksimum file, yaitu misalnya seorang pembuat survei mengajukan untuk mengupload 5. Nah, bisa kita upload 5. Jumlah maksimum atau paling banyak diupload. Kemudian untuk ukuran file maksimal itu 10 MB. Nah, ini kita bisa atur juga berapa ukuran file maksimal, bisa sampai 10 GB ternyata ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan satu fitur lagi yang sering digunakan oleh para pembuat survei di dalam dunia pendidikan. Misalnya, berapa tingkat kepuasan belajar pada semester ini. Nah, di sini kita bisa pakai skala linear. Nah, skala linear ini apa? 1 sampai 10. Misalnya nah 1 ini tidak senang. Nah, untuk 10 ini senang sekali. Nah, nanti siswa tersebut dapat memberikan responnya. Nah, ini yang biasa digunakan di dalam dunia pendidikan, yaitu ya ini ya, seperti teks jawaban singkat, kemudian teks jawaban panjang atau paragraf, kemudian pilihan ganda, kotak centang, upload tugas, dan skala linear. Nah, di sini juga terdapat fitur. Nah, untuk menambahkan gambar sendiri, misalnya di sini, apakah guru mata pelajaran sering menanyakan kepahaman siswa? Nah, kita bisa juga memberikan gambar untuk memperjelas soal dengan cara mengeklik itu tadi. Nah, untuk mengupload gambar sendiri itu bisa melalui unggah kamera, melalui link juga dari foto, dari Google Drive atau Google Penelusuran. Nah, kali ini saya menggunakan Google Penelusuran. Saya akan mencari gambar guru misalnya. Nah, misalnya saya akan mencari gambar guru. Nah, seperti ini kita pilih yang mana yang ingin kita gunakan. Nah, kali ini saya ingin menggunakan yang ini. Ini ya, saya ingin menggunakan yang ini. Kemudian saya sisipkan. Nah, biasanya gambar ini dipakai untuk guru-guru yang soalnya di foto ya, atau soalnya atau memberikan pilihan foto itu supaya lebih memperjelas soal. Seperti itu, kita bisa sisipkan gambar. Nah, di sini kita bisa gambarnya ini bisa kita rata tengahkan seperti ini. Nah, bisa juga kita rata kiri kan, rata kanan kan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu fitur-fitur dasar yang biasanya dipakai. Nah, untuk video sendiri itu sama cara menguploadnya. Nah, sama cara menguploadnya dengan foto. Nah, ada juga fitur impor pertanyaan. Kita impor langsung dari formulir-formulir yang telah kita buat sebelumnya ya, untuk mempermudah seperti itu. Nah, ini tambahkan bagian. Maksud tambahkan bagian ini biasanya antara bagian 1 misalnya pertanyaan seperti ini. Nah, nanti bagian 2 kita tambahkan bagian. Misalnya kita tambahkan bagian. Nah, di bagian 2 kita bisa berikan judul yang lain.
Nah, pertanyaannya juga bisa yang lain. Jadi dalam satu formulir bisa mencakup beberapa pertanyaan atau beberapa bagian dari pertanyaan tersebut. Setelah itu kita akan mempelajari fitur selanjutnya, itu berkaitan dengan tema dari formulir yang akan kita buat. Nah, untuk menarik kita bisa pilih background atau gambar yang bisa dijadikan background untuk formulir ini. Nah, kita bisa pilih gambar, kemudian kita cari gambar yang sesuai dengan formulir kita. Misalnya karena saya tentang pembelajaran, maka saya akan cantumkan gambar buku di sini. Gambar buku. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Seperti ini untuk bagian ininya, untuk bagian atas-atasnya ini ya, headernya seperti ini. Tema dari headernya saya beri warna ini, dan untuk latar belakangnya saya akan beri misalnya warna ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk gaya fontnya sendiri ada beberapa pilihan. Ini gaya font dasar, kemudian dekoratif akan seperti ini ya. Nah, kemudian gaya formal akan seperti ini, dan gaya lucu. Nah, gaya lucu akan seperti ini. Nanti untuk respon dari responden juga bentuk dari hurufnya seperti itu. Nah, sudah seperti ini. Temanya sudah diselesaikan ya. Kemudian, nah, kita bisa lihat tampilan dari formulir kita jika nanti ditampilkan di responden. Kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilan jika formulir kita ditampilkan di lembar responden. Nah, ini di sini ada kata berikutnya. Nah, ini kenapa ada kata berikutnya? Inilah tujuan dari fitur bagian tadi. Nah, ada dua bagian ya. Nah, seperti ini. Begitu teman-teman. Nah, seperti itu tadi jika terlihat di perangkat dari responden kita. Nah, setelah itu kita bisa kirim ya, kita bisa kirim formulir kita, tapi sebelumnya kita bisa setel juga formulir kita apakah bagaimananya kita bisa atur. Nah, setelah itu kita bisa kirim formulir kita kemana yang kita mau. Misalnya saya ingin kirimkan ke email saya, misalnya ini ya, saya bisa kirimkan. Nah, ini link saya. Nah, ini kita bisa kirimkan melalui email. Kita bisa kirim ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa juga kirim melalui link. Nah, ini karena linknya panjang sekali ya, itu bisa diperpendek, bisa kita perpendek. Nah, bisa kita perpendek seperti ini, kemudian kita bisa salin dan nantinya bisa kita sebarluaskan juga. Nah, demikianlah fitur-fitur dasar yang harus dikuasai bagi seseorang yang ingin membuat survei, memungkinkan responden untuk menjawab survei tersebut. Demikianlah. Nah, itu tadi adalah tutorial cara penggunaan Google Form dan fitur-fiturnya. Semoga dengan penyampaian video tadi dapat memperjelas dan dapat membantu teman-teman dalam pengaplikasian Google Form tersebut. Saya Galuh Pramestiningrum mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.